a couple of times. I don't know what he wants. I don't know. Ma'am. I'm in my car. Can you hear me? Get the fuck off me! Get off me! Get off me! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Cerita film Alone berawal saat Jessica terlihat memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. 6 bulan setelah kematian suaminya, ia memutuskan keluar dari kota Portland untuk memulai hidup baru. Meski ditentang kedua orang tuanya, Jessica mantap dengan keputusannya. Setelah 2 hari menempuh perjalanan, Jessica bertemu pengemudi yang cukup menyebalkan. Pria yang bernama Sam ini bahkan hampir membuatnya kecelakaan. Hari berikutnya, Sam menyapa Jessica ketika dirinya berada di area parkir sebuah motel. Sam mendatanginya untuk meminta maaf atas perilakunya tempo hari. Namun tak lama setelah itu, Jessica justru diculik dan disekap di rubana. Setelah sadar, Jessica memohon supaya dirinya diampuni. Saat itulah ia baru menyadari kalau Sam adalah pembunuh berantai. Lanjut guys. Di awal film, kita disuguhkan dengan adegan seorang wanita yang bernama Jessica yang sedang mengemas barang-barang bawaannya karena hendak pindah dari kota ini. Setelah kematian suaminya 6 bulan yang lalu, dia pun ingin pergi dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Perjalanan yang cukup jauh dia tempuh sendirian dengan membawa truk gandeng. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah mobil hitam yang melaju agak pelan di depannya. Jessica pun mulai mengikuti perlahan. Karena mobil tersebut tidak menambah kecepatan, Jessica pun tak sabar dan ingin mendahuluinya. Sesekali dia coba menyalipnya, namun kondisi tidak memungkinkan. Lalu di saat ada kesempatan, dia pun langsung tancap gas memotong mobil itu. Namun tanpa diduga, mobil hitam itu justru menambah kecepatannya hingga membuat Jessica kelabakan karena tidak bisa kembali ke jalurnya, dan hal itu hampir saja membuatnya tabrakan. Jessica pun pucat, namun dia lega karena berhasil menghindari truk tersebut. Seketika mobil hitam tersebut tancap gas seolah-olah ingin menabraknya. Ternyata dia lurus terus ke depan, sementara Jessica berbelok ke kiri. Di tengah malam, dirinya pun berhenti sejenak untuk mengisi bensin. Sambil dia menelpon ayahnya mengabari bahwa dia sudah pergi membawa barang-barangnya untuk pindah. Ayahnya cukup kaget mendengarnya, karena dia tahu bahwa Jessica 2 hari lagi akan berangkat. Namun dia mengatakan bahwa dia buru-buru sehingga tak sempat untuk memberitahu kepadanya. Tiba-tiba, mobil hitam SUV tadi muncul di pom bensin tersebut. Jessica melihatnya namun tak memperdulikannya. Lalu dia pun menginap di sebuah motel. Sambil berbaring, dia melihat foto-fotonya dengan suaminya. Dia merindukan suaminya. Kenangan itu sampai membuatnya menangis dan belum siap untuk menerima kenyataan tersebut. Di pagi hari, Jessica pun kembali melanjutkan perjalanan. Di parkiran dia didatangi oleh supir mobil hitam tersebut. Pria ini bernama Sam. Dia coba meminta maaf ke Jessica soal kejadian kemarin yang dimana hampir membuat dirinya kecelakaan. Saat itu dia sedang menelpon hingga tak mengetahui Jessica menyalipnya. Wanita ini pun memaafkan lelaki tersebut dan tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian, dia pun pergi. Dia kembali bertemu dengan Sam yang dimana mobilnya mogok di tengah jalan. Jessica sudah mulai tak nyaman melihat pria ini karena gelagatnya yang mencurigakan. Namun dia tetap bersikap ramah dan menanyakan apa yang terjadi. Pria ini mengatakan bahwa tiba-tiba mesin mobilnya mati dan dia meminta tolong agar Jessica memberinya tumpangan ke kota berikutnya untuk mencari bantuan. Mendengar itu, Jessica pun mengatakan bahwa dia buru-buru hingga tak bisa menolongnya. Dia mengatakan bahwa dia saja yang akan memanggilkan bantuan dan dimintanya agar pria ini menunggu di tempat. Tapi pria ini seolah-olah memaksanya. Melihat hal itu, Jessica pun meninggalkannya begitu saja. Hari pun kembali malam. Jessica berhenti sejenak di pom bensin dan coba menelpon ibunya. Dia mengabari bahwa dia sudah cukup jauh dan 2 hari lagi akan sampai.
Ibunya mengkhawatirkan keadaannya dan menanyakan mengapa dia pergi sendiri, padahal orang tuanya bisa menemaninya atau saudaranya yang lain. Jessica pun memberikan alasan bahwa dia terburu-buru jadi tak sempat menunggu mereka datang. Seketika Sam pun muncul lagi di area parkir tersebut. Melihat hal itu, Jessica pun segera pergi. Lagi-lagi pria ini mendatanginya, coba mengajaknya bicara. Namun Jessica tak memperdulikan dan berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya hingga menghalangi jalannya. You almost hit me. What the hell's your problem? Jessica yang merasa pria itu membutuhkannya, coba menghubungi 911 dan melaporkan hal tersebut. Petugas itu menanyakan lokasinya, namun Jessica tak tahu di mana dia berada. Dan ternyata mobil di belakangnya bukanlah pria tadi, melainkan orang lain. Namun kesialan kembali menimpanya, yang dimana mobilnya tiba-tiba oleng dan terdampar di pinggir jalan. Dia pun turun dan melihat apa yang terjadi. Ternyata ban truk gandengnya sudah ditusuk oleh Sam yang membuatnya hilang kendali. Dan seketika inilah yang terjadi. Keesokannya, Jessica sudah berada di sebuah ruangan. Sam mengurungnya di tempat ini. Dia pun coba mengintip ke lubang kunci, namun tak ada siapapun di rumah itu. Lalu dia melihat pria ini berada di luar dan segera Jessica memanggilnya. Sampai tengah malam, Jessica masih terkurung. Seketika masuklah pria ini dengan membawa senter. Jessica pun ketakutan melihat apa yang akan dilakukannya. Dengan gugup dan gemetar, dia pun menanyakan apa yang diinginkannya dari wanita ini. Dia bersedia memberinya uang agar dia dibebaskan. Pria ini meminta Jessica untuk membuka bajunya. Dia pun meminta izin ke toilet dan coba melarikan diri. Namun langsung disergap oleh Sam. Lalu Jessica ditunjukkan video kenangan dia dengan suaminya. Pria ini pun bertanya padanya tentang suaminya itu. Jessica pun menjawab bahwa suaminya mati dengan cara bunuh diri. Hari berikutnya, dia coba mencari cara agar bisa keluar dari ruangan itu. Dia melihat kunci kamar tersebut tergantung di lubangnya. Dengan sekuat tenaga, dia pun berusaha mencabut paku yang tertancap di tiang itu lalu mendorong kunci tersebut. Akhirnya dia berhasil membuka pintu dan keluar. Perlahan dia memperhatikan sekelilingnya dan tiba-tiba Sam masuk ke rumah itu. Segera Jessica bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Dia pun mengintip pria ini dan mendengarkan pembicaraannya dengan istrinya, yang dimana dia mengaku jika dia sedang bekerja dan berada di luar kota. Setelah itu, Sam memeriksa keberadaan Jessica. Kesempatan itu dimanfaatkan Jessica untuk kabur. Pria ini pun segera mengejarnya. Lokasi itu berada di tengah hutan dan jauh dari pemukiman. Karena tak memperhatikan langkahnya, Jessica terjatuh dan tertusuk akar pohon. Dengan penuh kesakitan, dia pun mencabut duri itu dari kakinya. Seketika suara jeritannya terdengar oleh Sam dan dia pun segera memutar arah dan mengejarnya. Hingga sampailah Jessica di pinggir sungai yang dimana airnya cukup deras. Dia pun terpojok dan tak ada jalan lain untuk lari. Akhirnya dengan nekat dia pun melompat ke sungai itu. Untungnya dirinya masih selamat. Segera dia menepi ke bebatuan yang cukup besar. Dia pun kembali menyusuri hutan itu dengan sebatang ranting pohon sebagai pegangan. Jessica tak tahu lagi harus kemana. Dia masih jauh untuk keluar dari hutan tersebut. Sesekali dia memperhatikan sekitarnya dengan waspada untuk menghindari Sam yang tiba-tiba berada di dekatnya. Seketika dia mendengar suara langkah kaki dan segera dia bersembunyi di balik pohon untuk memukul orang yang mendekat tersebut. Ternyata itu adalah orang lain yang bernama Robert. Dia sedang berburu binatang liar. Jessica mengira dirinya adalah Sam. Dia pun menceritakan pada lelaki ini bahwa dirinya diculik oleh seseorang dan akan dibunuh. Mendengar itu, Robert pun kasihan melihat keadaannya dan segera menolongnya. Di tengah jalan, mereka terhambat oleh sebatang pohon besar yang melintang. Melihat hal itu, Jessica mengira itu adalah ulah dari Sam yang sengaja menghalau mereka.
Dia pun meminta Robert untuk membantunya menggeser batang pohon tersebut, namun mereka tak mampu karena pohon itu terlalu berat. Seketika muncullah Sam. Jessica pun panik melihatnya. Dia segera mengatakan pada Robert bahwa dialah pelakunya. Tiba-tiba dia berakting di depan Robert seolah-olah dia adalah abangnya Jessica yang akan menjemputnya. Dia mengatakan bahwa Jessica sakit jiwa hingga harus dibawa berobat. Robert pun kebingungan melihat keduanya. Mana di antara mereka yang berkata jujur? Lalu Jessica meminta Robert untuk mengambil handphonenya Sam dan menyuruhnya menghubungi polisi jika Sam berkata jujur. Dia pun menuruti perkataannya. I need to call the police and make sure everything checks out. It's gonna be... You want to see my phone? Yes. Watch out! Akhirnya pria itu pun tewas di tangannya. Hari pun semakin gelap. Jessica terus berlari tanpa arah yang jelas. Di tengah hujan yang cukup deras, dia pun berlindung di bebatuan. Sementara Sam terus berusaha mencarinya dengan senter. Dia merasa Jessica tak jauh dari tempatnya, hingga dia coba mempengaruhi pikiran wanita ini agar mau keluar. Dia mengatakan bahwa suami Jessica itu adalah orang yang pengecut karena dia nekat membunuh dirinya sendiri. Mendengar itu, Jessica hanya bisa menangis dan berusaha tidak menimbulkan suara apapun yang membuat dirinya tertangkap. He's rotting in some grave somewhere. Would drive me nuts if I were you. All that guilt. Completely fucking nuts. Di pagi hari, dia pun terbangun dan kembali berjalan. Tanpa sengaja dia melihat Sam yang sedang menguburkan Robert. Kesempatan itu digunakannya untuk masuk ke mobilnya Sam dengan perlahan dan mencari kunci mobilnya sambil memperhatikan pria itu. Namun Jessica tidak menemukan kunci tersebut. Seketika Sam pun kembali ke mobilnya. Jessica yang melihat itu pun segera bersembunyi di jok belakang. Sam seolah mendengar suara seseorang, namun dia tak menyadari keberadaan Jessica. Lalu dia pun pergi. Dengan berbisik, Jessica coba menghubungi 911 dan meminta mereka untuk melacak nomor handphonenya tersebut untuk mengetahui lokasinya. Tanpa berpikir panjang, Jessica pun menyerang pria ini dengan dongkrak. Situasi itu membuat Sam kalang kabut dan mobilnya hilang kendali. Hingga tiba-tiba, inilah yang terjadi. Keduanya pun terkapar dan berusaha keluar dari dalam. Dengan penuh lumpur, Jessica pun menghindari Sam hingga sampailah dia di tanah gambus yang luas. Lalu wanita ini menghubungi istrinya Sam dengan handphone pria itu yang tadi diambilnya. Dia pun menjelaskan pada istrinya bahwa Sam adalah penculik dan pembunuh. Mendengar itu, istrinya pun shock berat dan memanggil-manggil suaminya. He's a kidnapper. And if this is just like he killed a man named Robert. Damn! Boy. Just need to take care of something. Pria ini pun malu kepada istrinya, namun dia tak mengabaikan panggilan tersebut. Dan seketika, perkelahian antara keduanya pun tak terhindarkan. Jessica cukup kelabakan menghadapinya. Namun beruntung, akhirnya dia selamat dan berhasil membunuh pria psikopat yang satu ini. Film pun selesai.